Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, benarkah Pak Prabowo saat ini sedang melakukan bersih-bersih, yaitu menangkap para koruptor yang bisa merugikan negara kita? Namun ada rumor, benarkah Pak Prabowo ini hanya menangkap orang-orang yang berada di oposisi? Artinya, selain mereka melakukan kejahatan berupa korupsi, dan secara kebetulan mereka juga beroposisi atau berseberangan dengan Pak Prabowo. Nah, jika ini terjadi, sangat ironis dan masih jauh dari harapan kita semua sebagai pemilih dan pencoblos pasangan Prabowo Gibran. Saudaraku sekalian, sebelumnya kita berikan apresiasi kepada pemerintahan Prabowo Gibran yang mana saat ini sudah melakukan bersih-bersih, yakni mulai menangkap para koruptor yang ikut terlibat kasus korupsi, dan kerugian negara yang dialami akibat kejahatan ini sampai hari ini mencapai sekitar 3,1 triliun. Ini angka yang sangat besar, teman-teman. Selain itu, kita sangat bersyukur dan memberikan apresiasi kepada pemerintahan Prabowo Gibran, yaitu terkait dengan judi online yang menjadi hama bagi masyarakat kita semua, baik dari kalangan bawah sampai ke kalangan atas. Pemerintah berkomitmen tegas untuk memberantas judi online, dan ini menjadi skala prioritas, teman-teman. Saat ini, pemerintah sudah menutup 187.000 situs judi online hanya dalam waktu 10 hari. Rencananya pemerintah bisa menutup yaitu 2 juta situs judi online dalam waktu 100 hari. Kira-kira seperti itu. Nah, selain itu juga pemerintah juga menangkap sejumlah bandar dan operator judi online. Dan ini membuat kita bahagia karena hama yang ada di masyarakat segera terbersihkan. Semoga program ini segera terselesaikan dan tidak akan menjadi momok bagi masyarakat kita. Karena judi online ini sangat meresahkan, teman-teman. Banyak dari kalangan muda-mudi kita yang terjebak dalam judi online, lalu kemudian mereka menjual apapun yang ada di sekitarnya. Bahkan tanah orang tua juga dijual untuk memenuhi judi online tersebut. Nah, dengan program Pak Prabowo Gibran ini, semoga semua segera terbersihkan, teman-teman. Karena Indonesia ini adalah pengikut judi online terbesar di dunia. Dan juga kita berharap pihak pemerintah bisa bersikap adil tanpa tebang pilih dalam menegakkan hukum. Siapapun yang terlibat, baik dari masyarakat sipil maupun dari kalangan pejabat, maksudnya pejabat pemerintah, maka harus diadili seadil-adilnya dan diproses secara hukum sesuai yang berlaku di negara kita. Nah, untuk masalah kasus yang melibatkan sejumlah oknum polisi, sepertinya tindakan hukum kita masih tumpul. Walaupun ada beberapa kasus yang segera tertangani. Misalnya, ada oknum polisi yang memukul seorang supir taksi dengan semena-mena, dengan semaunya sendiri, mentang-mentang dia polisi. Nah, akhirnya sang polisi tersebut langsung dicopot dari jabatannya. Dan ini membuat masyarakat puas dengan kinerja Pak Prabowo Gibran. Namun masih ada beberapa kasus yang melibatkan oknum polisi yang sampai hari ini masih penuh drama, masih terkatung-katung, belum jelas warnanya, belum jelas keputusannya. Banyak rekayasa yang dijalankan dalam kasus ini. Misalnya kasus pembunuhan Vina, yang mana polisi bisa salah tangkap. Padahal pelakunya adalah anak seorang anggota polisi, namun yang ditangkap justru seorang kuli bangunan. Nah, ini sungguh sangat ironis, teman-teman. Dan untungnya kita semua mengawal itu. Masyarakat kita sekarang sudah cerdas semuanya, teman-teman. Dengan kemajuan teknologi seperti ini, di media sosial kita selalu mengawal apapun yang dilakukan oleh pemerintah kita. Nah, ini sebagai bentuk kepedulian kita dan sayang kita kepada negara Republik Indonesia ini. Nah, kemudian kasus seorang polisi
yang mengkriminalkan seorang guru dan meminta denda yaitu sebesar 50 juta rupiah. Sampai hari ini juga masih dipenuhi dengan drama yang tidak kunjung usai. Ini dialami oleh seorang guru honorer yang bernama Ibu Supriyani, asal Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, yang dituding melakukan kekerasan terhadap siswa yang kebetulan dia adalah anak dari oknum polisi. Padahal ini sudah ditepis oleh Ibu Supriyani berkaitan dengan tudingan melakukan kekerasan terhadap anak sang polisi. Akhirnya, kasus ini masuk ke dalam wilayah kontroversial, sehingga kasus ini menjadi sangat viral di seluruh masyarakat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dan bahkan sampai melibatkan camat dan bupati setempat. Nah, yang lebih kita sesali dan lebih parah lagi, yaitu ketika Bapak Camat mendampingi dan melindungi Ibu Supriyani ini, yaitu sang guru honorer yang diperas sebanyak 50 juta, justru sang camat dicopot oleh bupati. Ini justru menambah masalah semakin keruh. Masyarakat semua tahu, masyarakat semua mendampingi dan mengikuti masalah ini. Nah, masyarakat menduga pihak kepolisian dan Bupati Konawe terlibat manipulasi hukum. Dan ini sudah disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kita semua tahu dan akan terus memantau dan mengawal proses hukum ini. Semoga pemerintahan Prabowo Gibran bisa segera membersihkan oknum bupati dan kepolisian yang terlibat dalam kasus pemerasan dan kriminalisasi terhadap guru honorer tersebut. Sehingga tidak ada lagi yang main-main atau mempermainkan seorang guru sebagai pejuang di tengah-tengah masyarakat. Karena dampak dari kasus yang dialami oleh Ibu Supriyani ini mempengaruhi terhadap psikologi atau kejiwaan guru-guru di seluruh Indonesia. Baik guru yang mengajar di tempat-tempat swasta maupun di bawah naungan pemerintah. Nah, ketika kejiwaan para guru ini bermasalah, maka akan mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia di masa depan, teman-teman. Dan ini akan berbahaya sekali. Maka regulasi yang melarang kriminalisasi terhadap guru harus segera ditegakkan. Guru harus mendapatkan perlindungan dan naungan dari pemerintah. Karena dari perantara guru inilah pejabat-pejabat saat ini bisa menduduki di kursi-kursi yang sudah disediakan oleh pemerintah itu. Ini berkat jasa para guru. Maka siapapun yang berani dengan guru, dia akan kualat, akan kehilangan keberkahan dalam kehidupannya. Saudaraku sekalian, berkaitan dengan penangkapan para koruptor, mereka terlibat di beberapa kasus. Salah satu yang mencolok adalah dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah yang melibatkan seorang tersangka dari PT Aset Pasifik. Kasus ini diperkirakan merugikan negara hingga 1 triliun rupiah pada tahun 2021 sampai 2022 silam. Lalu 2 orang lagi terlibat dalam kasus korupsi dana desa di Kecamatan Air Besi, Bengkulu Utara. Total kerugian mencapai 780 juta rupiah. Di sisi lain, ada 6 orang tersangka dalam kasus korupsi proyek, yaitu Tol Padang Pekanbaru yang merugikan negara sebesar 27 miliar rupiah. Lalu ada 3 hakim ditangkap karena dugaan suap kasus pembebasan Ronald Tanur. Uang ini mencapai 10 miliar rupiah. Kemudian ada lagi 4 tersangka pidana korupsi pada proyek pembangunan gedung jembatan Timbang Pontianak. Ini menimbulkan kerugian mencapai 1,4 miliar rupiah. Kemudian ada Pak Tom Lembong sebagai tersangka kasus korupsi impor gula saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada tahun 2015 sampai 2016 silam. Saudaraku sekalian, kita harus bersyukur dengan kerja bersih-bersih era Prabowo Gibran ini. Dan kita semua akan terus mengawal kinerja para pejabat pemerintah yang saat ini sedang menjabat,
dan menjalankan roda pemerintahan. Ini kita lakukan bukan berarti kita mengkoreksi dan mencari-cari kelemahan seseorang, mencari-cari kelemahan teman-teman kita yang saat ini sedang menjabat sebagai pemegang kendali pemerintahan. Melainkan ini bagian dari bentuk kecintaan kita dan kepedulian kita terhadap bangsa yang kita cintai ini, yaitu bangsa Indonesia. Dan juga bagian dari bentuk sayang kita kepada sahabat-sahabat kita yang saat ini sedang mengemban tugas, mengemban amanah sebagai pemegang kendali roda pemerintahan. Nah, sekarang muncul pertanyaan, apakah langkah pemerintah saat ini, yaitu dalam rangka menangkap para koruptor, betul-betul objektif, betul-betul sesuai dengan sasaran, kemudian adil dan tidak tebang pilih, atau justru hanya menangkap lawan-lawan politik bagi Pak Prabowo? Karena menurut jurnalis asing yang menyatakan bahwa ketika Pak Prabowo menjadi pemenang dalam kontes politik, beliau akan menangkap lawan-lawan politiknya. Semoga saja rumor ini tidak benar-benar terjadi, teman-teman. Dan kita berharap Pak Prabowo bisa bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang presiden. Dari sekian banyak koruptor yang ditangkap, kita fokus pada kasus impor gula yang dilakukan oleh Pak Thomas Lembung. Mengapa impor ini dipermasalahkan? Alias, mengapa ini dianggap melanggar hukum? Padahal pejabat sebelum dan sesudah Pak Tom melakukan hal yang sama, yaitu melakukan impor gula. Kita akan melacak pejabat-pejabat setelah Pak Tom yang melakukan impor gula, yaitu gula pasir yang jumlahnya justru lebih besar daripada Pak Tom. Akan tetapi yang ditangkap justru hanya Pak Tom yang jumlah nominalnya lebih kecil. Pertama yaitu Pak Thomas Lembung. Pada tahun 2015 sampai 2016, total impor yaitu 5 juta ton. Kemudian yang kedua, Pak Enggar Tiasto Lukita pada tahun 2015 sampai 2016, yaitu total impor 15 juta ton. Kemudian ada Pak Agus Suparmanto pada tahun 2019 sampai 2020, total impor yaitu 9,5 juta ton. Lalu ada Pak Muhammad Lutfi pada tahun 2020 sampai 2022, total impor mencapai 13 juta ton. Lalu di era Pak Zulkifli Hasan, yaitu pada tahun 2022 sampai 2024, total impor mencapai 18 juta ton. Nah, dari fakta-fakta ini, kita menemukan kejanggalan yang belum terurai. Pertama, mengapa melakukan impor dianggap sebagai perilaku kriminal atau perilaku melanggar hukum? Kemudian yang kedua, jika melakukan impor ini dianggap kriminal, lalu mengapa hanya Pak Tom yang ditangkap? Mengapa yang lain dibiarkan alias tidak ditangkap? Nah, pesan kami kepada Pak Prabowo, jika keputusan ini memang salah, baik disengaja ataukah tidak disengaja, monggo silahkan dievaluasi kembali dan dibenahi kembali. Jika memang tidak salah, ya harus dilepaskan. Dan jika yang lain terlibat dan dianggap salah, maka segera ditangkap. Ini demi menjaga nama baik kita semua, menjaga nama baik presiden, menjaga nama baik rakyat, dan menjaga nama baik bangsa Indonesia. Semoga bangsa Indonesia tetap jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.